Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 semester 1 kelas A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Santoso, MHI, MH, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama M. Andi Haikal yang menjelaskan tentang latar belakang, Nadia Safitri menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah dan hakikat dalam NKRI, sejarah otonomi daerah di Indonesia bagian yang pertama. Maharani menjelaskan tentang sejarah otonomi daerah di Indonesia bagian kedua, dan otonomi daerah dan pilkada secara langsung, serta Meditasari yang menyimpulkan dari keseluruhan materi tersebut. Nama Nadia Safitri, NPM 20210303195. Perkenalkan, nama saya M. Andi Haikal, NPM 2021030080. Saya Meditasari, NPM 2021030085. Nama Maharani, NPM 2021030082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andi Haikal, NPM 2021030086. A. Latar belakang. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas, maka akan tampak bahwa daerah diberikan hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintahan dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua Undang-Undang Otonomi Daerah ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999, sehingga kedua undang-undang tersebut kini tidak berlaku lagi. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan masing-masing daerah akan dapat maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nadia Safitri, NPM 20210303195. A. Pengertian otonomi daerah dan hakikat dalam NKRI. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri. Pengertian otonom secara bahasa berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri, sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Menurut Atang Syarifuddin MGI, otonomi adalah kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbebas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban. B. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan daerah sebelum kemerdekaan. Pemerintahan daerah yang bersifat relatif otonom pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 melalui desentralisasi WED 1903. UU ini dimaksudkan hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura saja. Pada tahun 1922, pemerintahan kolonial Belanda mengadakan pembaharuan dengan maksud untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjadikannya lebih efektif
dalam menjalankan aktivitasnya. Pembaharuan tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Memberikan kewenangan lebih besar kepada pejabat-pejabat Belanda yang ditugaskan di wilayah. 2. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi. 3. Melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Muslimin 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NPM 2021030082. 2. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi. 3. Melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Muslimin 1960. Perbedaan sistem pemerintah daerah sebelum dan sesudah Undang-Undang 1903 terletak pada ada tidak Dewan Daerah. Sebelum Undang-Undang 1903 tidak terdapat sama sekali otonomi pemerintah daerah. Semua unit pemerintahan bersifat administratif atas dasar prinsip dekonsentrasi. Namun setelah Undang-Undang 1903 dikeluarkan, didirikanlah sejenis Dewan Daerah pada unit-unit pemerintahan tertentu, dan mereka diberikan kewenangan untuk menggali pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan daerah. Anggota Dewan Daerah diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun kepala pemerintah seperti gubernur, residen, atau bupati tetap diangkat oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan daerah pasca kemerdekaan. Deskripsi sistem pemerintahan daerah di Indonesia pasca proklamasi ditandai dengan berlakunya berbagai perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Setiap undang-undang yang diberlakukan akan menandai terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, dan ini sangat erat kaitannya dengan situasi politik nasional. Adapun sekuen perubahan tersebut adalah sebagaimana terurai berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. C. Otonomi daerah dan pilkada langsung. Pilkada langsung adalah merupakan bagian kecil, namun sebagai upaya merekam kecenderungan pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pilkada langsung. Pilkada langsung adalah merupakan model melembagakan demokrasi lokal sebagai agenda penting dan strategis dalam membangun pemerintah daerah yang akuntabel dan demokratis. Pilkada langsung dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk mendorong terjadinya suatu tata hubungan yang seimbang dan sinergis antara seluruh pelaku pembangunan melalui unsur pemerintahan, eksekutif, dan legislatif dalam kerjasama atau kemitraan dengan unsur-unsur masyarakat madani. Saya Meditasari, NPM 2021030085. Saya akan menyimpulkan dari materi kami. Kesimpulannya adalah otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal, di mana untuk mewujudkan keadaan tersebut berlaku proporsi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara dan bangsa. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, telah pula ditetapkan Ketetapan MPR Nomor 4 MPR tahun 2000 tentang kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang diantara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dahulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan kebijakan otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai. Mungkin
Itu saja persentase dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.